Waduh, itu fatal itu, karena semua orang yang belajar sejarah tahu siapa Hasyim Asy'ari. Bahkan nama Hasyim Asy'ari itu terkait dengan nama Wahid Hasyim, lalu terkait dengan nama Abdurrahman Wahid itu. Jadi ini satu genealogi, satu garis generasi yang menuntun Indonesia masuk di dalam kemerdekaan dan tidak diketahui oleh masyarakat, dan bahkan penghilangan. Jadi kalau nama itu hilang, itu artinya negeri ini mengkhianati permintaan Bung Karno sendiri. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah tuh. Ini soal yang serius, karena sekali jejak sejarah itu berhenti, maka dia akan diisi dengan segala macam upaya untuk menghilangkan jejak Republik. Saya nggak tahu ini kesengajaan atau mudah-mudahan ini hanya semacam kekeliruan. Tapi kalau untuk kekeliruan itu artinya ada editor di bidang kebudayaan atau mungkin Mendikbud segala macam itu yang tidak awas karena terlalu sibuk dengan urusan 3 periode. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ternyata nama Gus Dur juga tidak ada di kamus sejarah. Komisi 10 DPR pun berkomentar terkait hal ini. Kami kecewa berat. Nama Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga tidak ada dalam kamus sejarah Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, kecewa atas hal tersebut. Sekali lagi memang kita dibikin jengkel betul ini. Kita dibikin jengkel, kecewa berat atas penerbitan buku Kamus Sejarah Indonesia ini. Kata Huda kepada wartawan Rabu 21 April. Meskipun Kemendikbud sempat mengatakan kalau kamus itu juga belum final, Huda tetap menyayangkan. Sebab menurut Huda, kamus itu sudah dapat diunduh oleh publik. Jadi kemarin kan Kemendikbud merilis melalui Mas Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, menyampaikan draft ini belum final, draft ini belum selesai dan seterusnya. Tapi faktanya kan itu bisa diunduh melalui situs Kemendikbud yang namanya Rumah Belajar. Yang kedua, ISBN-nya pun sudah ada, itu yang draftnya belum final. Lebih lanjut, Ketua DPP PKB ini juga meminta Kamus Sejarah Indonesia yang tidak mencantumkan nama Gus Dur ditarik. Dia menilai kamus itu harus direvisi. Karena itu sekali lagi kita tegaskan, itu sebenarnya ditarik dan dilakukan revisi total. Karena mengingat dua hal, yang pertama adalah penyusunannya sangat tunas sejarah, tidak mengerti sama sekali tentang sejarah Indonesia. Bagi Huda lagi, Gus Dur merupakan tokoh besar yang berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia. Gus Dur menurutnya tokoh yang berani menegakkan demokrasi saat era Orde Baru. Kita juga harus meletakkan Gus Dur sebagai tokoh peletakan jilid kedua demokrasi di Indonesia, yang itu lalu melahirkan era reformasi waktu itu. Ketika tidak ada satupun tokoh di Indonesia yang berani melawan rezim otoritarianisme Orde Baru, Gus Durlah pendiri Forum Demokrasi. Kedepan Huda juga mengatakan Komisi 10 DPR akan mengundang Kemendikbud, hal itu guna mendapatkan penjelasan soal kontroversi Kamus Sejarah Indonesia. Kita agendakan untuk meminta penjelasan terkait dengan ini. Karena ini kontroversi yang kesekian, ini kebijakan pendidikan yang menuai kontroversi. Sebelumnya tidak ada nama Gus Dur dalam kamus sejarah, itu diungkap oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Pringsewu Lampung Muhammad Faizin. Dia mengatakan nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap tulisan. Nama Gus Dur tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada. Nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap sejarah beberapa tokoh, di antaranya tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur. Selain itu, nama Gus Dur digunakan untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Soekarnoputri dan juga Wijoyo Nitisastro. Kata Faizin seperti dikutip dari situs nu.or.id, Rabu 21 April. Pengurus NU juga memprotes nama Gus Dur tidak ada di dalam kamus sejarah. Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Pringsewu Lampung, Muhammad Faizin mengungkap hilangnya nama Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam Kamus Sejarah Indonesia. Faizin mengatakan nama Gus Dur hanya muncul sebagai pelengkap tulisan. Nama Gus Dur tidak dimasukkan ke jajaran tokoh yang ada.
Hanya muncul sebagai pelengkap sejarah beberapa tokoh, di antaranya tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai penasehat Menlu pada masa pemerintahan Gus Dur. Selain itu, nama Gus Dur juga digunakan untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Soekarno Putri dan juga Wijoyoniti Sastro. Selain itu, Faizin mengaku heran adanya sosok Abu Bakar Ba'asyir yang justru dimuat dalam kamus tersebut. Diketahui Abu Bakar Ba'asyir merupakan mantan narapidana kasus terorisme. Justru dalam buku ini ada beberapa nama yang dipertanyakan kemunculannya oleh masyarakat, di antaranya sosok Abu Bakar Ba'asyir yang termuat di halaman 11. Sosok mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan tertulis setia pada ideologi Pancasila justru muncul pada buku yang diterbitkan oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Sebelumnya, kamus ini juga menuai kontroversi setelah hilangnya nama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Faizin mengatakan hilangnya kedua tokoh itu tidak bisa menjadikan buku ini menjadi rujukan pembelajaran bagi peserta didik. Namun dengan hilangnya nama dua tokoh Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari di jilid 1 dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid di jilid 2, menunjukkan buku ini tidak bisa menjadi rujukan pembelajaran di sekolah dan juga madrasah. Terkait hilangnya nama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kemendikbud mengaku adanya keteledoran. Kemendikbud menegaskan tidak ada kesengajaan menghilangkan nama tersebut. Kesimpulannya, terjadi keteledoran yang mana naskah belum siap kemudian diunggah ke laman Rumah Belajar. Tidak ada niat untuk menghilangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai tokoh sejarah dalam buku tersebut. Hilmar, selaku Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, menjelaskan bahwa di dalam buku yang sama juga terdapat peran dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang ada dalam bagian pendiri NU. Peran Kiai Haji Hashim Asy'ari disebut dalam halaman lain, hanya tidak ada dalam lemma atau entry.